Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cita Mutiara Amalia. Kalian bisa memanggil aku Cita. Aku merupakan mahasiswa semester 2 di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi teknologi pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 2010-524-4021. Dalam kesempatan ini, di video yang sangat sederhana ini, aku ingin membahas mengenai pro dan kontra terdapatnya nilai keterampilan di rapot SMA kita. Kira-kira apa aja sih? Untuk itu, jangan lupa disimak baik-baik ya. Teman-teman pernah berpikir nggak sih, sebenarnya apa sih fungsi nilai keterampilan di dalam rapot kita? Dari pengalaman aku sendiri ya, selama masa SMA, aku tuh sempat berpikir, sebenarnya apa sih fungsinya gitu, kayak aku merasa tidak perlu banget nih ada yang namanya nilai keterampilan di dalam rapot. Sampai beberapa waktu lalu aku sempat mewawancarai guru SMA aku. Beliau bernama Bu Asih. Beliau merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 1 Kebumen ya. Jadi aku pernah nanya nih ke beliau, Bu, kira-kira sebenarnya apa sih fungsinya ada nilai keterampilan di rapot, padahal kan kita SMA itu pasti berharap banget nih bisa dapetin kuota SNMPTN. Sedangkan kuota SNMPTN itu hanya mencakup nilai pengetahuan dari mata pelajaran tertentu aja. Dan kita tuh kayak nggak tidak berfungsi banget, kayak untuk apa ada nilai keterampilan, untuk apa siswa itu kayak capek-capek aktif di kelas, capek-capek nyari pertanyaan ke guru, kayak, Bu, ini pertanyaan, saya punya pertanyaan, blablabla, kayak kita tuh dituntut untuk kritis kan selama di SMA. Terus ternyata itu masuknya ke nilai keterampilan, dan nilai keterampilan sama sekali nggak membantu kita buat menuju ke SNMPTN. Nah, itulah kayak argumen-argumen itu menjadi sebuah kontra mengapa harus ada nilai keterampilan di rapot SMA kita. Kayak ya ternyata kalau bagi siswa yang hanya ingin mengejar SNMPTN, sebenarnya nilai keterampilan itu tidak dibutuhkan banget gitu. Kayak mereka tuh hanya perlu belajar memahami materi yang guru sampaikan. Oh ya, aku keinget nih sama apa yang disampaikan oleh seorang tokoh bernama Silberman. Menurut Silberman itu terdapat berbagai macam cara belajar siswa. Ada siswa yang cara belajar itu dengan mendengarkan. Ketika siswa belajar dengan mendengarkan, siswa ini pasti akan lupa. Ya, pasti akan lupa dengan materi yang disampaikan gitu, kayak belajar hanya mendengarkan, ya hanya sekilas gitu kan. Terus yang kedua, ada nih siswa yang belajarnya itu dengan cara mendengarkan dan melihat. Ketika siswa udah mendengarkan, terus melihat secara langsung apa materinya atau ilmu pengetahuan yang ia dapatkan, ya siswa itu akan ingat, tetapi hanya sebentar gitu, kayak ingatannya hanya sesaat gitu. Yang kedua, ada yang belajarnya itu dengan mendengarkan, melihat, dan berdiskusi ke siswa yang lain gitu. Dengan belajar yang seperti ini, siswa dapat dikatakan paham terhadap materi yang didapatkan. Terus ada lagi ini cara belajar dengan mendengarkan, melihat, diskusi, dan melakukan. Siswa yang melakukan cara belajar seperti ini dapat dikatakan siswa ini akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Tapi ada satu nih cara belajar yang dianggap terbagus, karena untuk untuk menangkap pelajaran ini sangat mudah gitu kan, kayak menguasai pelajaran gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan. Nah, ternyata ketika terkandung sih, kayak kita ada nih tadi yang bagi siswa-siswa yang mengejar SNMPTN, maka siswa ini pasti akan hanya cukup paham pun ya tidak apa, kayak mereka tuh hanya butuh nilai pengetahuannya gitu kan. Sedangkan menurut jawaban dari pertanyaan yang aku sampaikan ke Bu Asih tuh sampai menjawab bahwa ternyata di dalam pembelajaran sendiri, pendidik itu kayak berusaha untuk mengelola pembelajaran itu kayak ada yang namanya pengelolaan pemeliharaan. Jadi bagaimana
bagaimana si pendidik ini bisa membuat pembelajaran itu bermakna gitu. Jadi materi yang disampaikan ke anak gak cuma sekedar lewat aja gitu, jadi bisa bermakna, bisa terpatrik di dalam ingatannya siswa. Nah, caranya adalah dengan yang tadi disampaikan oleh Silberman yang terakhir. Cara terbagusnya yaitu dengan mengerjakan. Ketika siswa dapat mengerjakan atau mempraktekkan secara langsung materi yang diberikan oleh guru, maka siswa ini dapat dikatakan telah menguasai pelajaran. Dengan adanya nilai keterampilan yang dirapot, ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa siswa ini telah paham, telah menguasai pelajaran, dan itu bisa, kalau misalkan di dalam masyarakat gitu ya, dalam masyarakat butuh pengakuan apakah siswa ini benar-benar paham dengan pelajarannya, apakah siswa ini benar-benar menguasai pelajarannya, bisa ditunjukkan dengan nilai keterampilan yang ada di rapot. Oh, ternyata pro dari terdapatnya nilai keterampilan di rapot adalah bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa siswa ini benar telah menguasai. Terus ternyata dengan adanya nilai keterampilan ini juga sebagai bentuk upaya pendidik itu telah telah berupaya mengelola pemeliharaan di dalam pembelajaran. Dalam pengalaman saya sendiri, ada dalam pelajaran sosiologi oleh Bu Asih, aku dan teman-teman pernah dapat namanya tugas akhir, di mana kami itu sekelas mengabdi ke masyarakat secara langsung dalam satu hari. Kebetulan saat itu mengabdi ke SD di salah satu desa di kota Kebumen. Jadi selama itu kami mempelajari tentang banyak hal dan berbagi ilmu yang kami miliki ke adik-adik. Apalagi di sosiologi sendiri mempelajari tentang berbagai macam permasalahan sosial seperti penyimpangan sosial, konflik sosial, dan lain sebagainya. Nah, kita jadi mengamati juga apa aja sih penyimpangan sosial yang mungkin terjadi di lingkungan anak-anak SD. Ini merupakan bentuk bahwa adanya pengelolaan pemeliharaan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru, supaya siswa ini bisa menguasai pelajaran yang telah diberikan oleh pendidik untuk nantinya dimasukin ke dalam nilai keterampilan. Nah, jadinya dengan adanya diskusi aku sama Bu Asih kemarin, aku argumentasiku tentang tidak bergunanya nilai keterampilan, ya mungkin bisa jadi itu bagi sudut pandang siswa yang memang berambisi untuk ambil SNMPTN. Nah, tapi bagi seorang pendidik atau bagi seorang siswa yang memang ingin mengabdi secara langsung kepada masyarakat, nilai keterampilan itu penting. Nah, itulah kita harus melihat berbagai macam hal itu dari berbagai macam sudut pandang. Dan dengan ini aku dapetin pro dan kontranya nilai keterampilan di dalam rapot SMA ini ternyata ada, dan itu pun merupakan sebuah upaya sebagai bukti bahwa adanya pengelolaan pemeliharaan yang dilakukan oleh pendidik untuk bisa membuat pelajaran itu berharga bagi pembelajar. Jadi ada pro kontranya bagi sudut pandang masing-masing. Semoga teman-teman sedikit tercerahkan ya, karena biasanya ini membuat pusing bagi siswa SMA, apalagi aku pernah merasakan ya gitu kan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Pokoknya materi yang telah aku sampaikan tadi itu sangat sederhana dan semoga bermanfaat dan teman-teman bisa terbuka lagi pemikirannya. Kita tidak memandang sebelah mata gitu kan. Dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.